Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya channel Maintenance Workshop. Jadi saya di sini coba menerangkan kepada teman-teman tentang merakit relay pass failure pada direct online. Nah, jadi langsung sama skema diagramnya beserta rangkaian dayanya ini saya coba terangkan menggunakan animasi senang. Nah, teman-teman jangan lupa juga support teman-teman sangat berarti di channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk pada praktek awalnya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tulisannya cara merakit relay pass failure pada direct online. Oke, next. Teman-teman bisa lihat skematik diagram satu garis relay proteksi kegagalan pas. Nah, di mana terdapat MCB 3 pole, ada MCB 1 pole 3 buah, relay 2 buah, kemudian thermal overload. Nah, di sini relay ini ada line juga ya, line 380. Kemudian kita coba animasikan teman-teman ya. Nah, dari line 380 ini atau sumber masuk ke MCB 3 pole, 3 pas. Kemudian keluarannya bisa juga dari bawah ya teman-teman ya, bisa juga dari atas. Biasanya yang atas ini saya gunakan ke kontaktor. Jadi teman-teman bisa mengambilnya dari ini, anggap saja perumpamaan ya. Nah, kemudian masuk ke MCB 1 pole. Nah, teman-teman, ini 3 buah masuk ke MCB 1 pole ya semuanya ya. Kemudian ke relay 13, 14. Nah, 13, 14 ini teman-teman tahulah ini adalah coil dari relay untuk menggerakkan coil ya. Jadi coil tersebut membutuhkan sumber tegangan 220 teman-teman ya. MCB 1 pole masuk ke relay satunya, kemudian MCB 1 pole-nya lagi yang ini masuk ke kontak NO nomor 9 pada relay tersebut teman-teman ya. Next, lanjut lagi 9. Di jumper ya teman-teman ya. Jadi di sini kita jumper ke relay satunya. 9 ke 9, kemudian keluarannya nomor 5 masuk ke thermal overload ya. Bisa dipahami ya? Jelas ya? Oke, next kita lanjut lagi ke part 2-nya. Oh ya, lupa saya di sini netralnya teman-teman ya. Ini ada netral. Netralnya teman-teman bisa lihat ke nomor 14. Di jumper saja. Nanti netralnya kita lihat ke diagram cara pemasangannya. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada bahan-bahan yang teman-teman siapkan, MCB 3 pole, kontaktor, relay Omron MY2GS 2 buah, kemudian tombol start, lampu indikator merah, hijau, kuning, dan tombol stop. Kemudian ada motor listrik 3 pas. Ya, jadi kita langsung coba terapkan ke rangkaian dayanya. Kemudian motor 3 pas terminalnya, teman-teman. Nah, ini ada MCB 1 pas, 1 pole, 1 kutub, 3 buah ya. Oke, sampai di sini aman ya. Ini adalah bahan-bahannya ya yang akan kita gunakan untuk merakitnya. Nah, di sini saya coba jelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana cara merakitnya, teman-teman ya. Jadi saya jelaskan dulu ke lampu indikatornya ya. Ini ada lampu indikator. Lampu indikator ini ada 3 buah, merah, hijau, dan kuning. Nah, merah ini biasanya saya mengambil sumber dari MCB 1, MCB 3 pas. 3 pole ini masuk ke NC ya. Keluarannya masuk ke lampu indikator warna merah ya. Netral kita ngambil satu jumperan saja, digabung ya teman-teman ya. Kemudian untuk lampu hijau ini biasanya saya mengambil di coil, di sumber coil yang terjumper oleh tombol start ya. Begini ya teman-teman ya. Oke, kemudian lampu trip. Lampu trip ini saya mengambilnya di NO thermal overload teman-teman ya. NO thermal overload, teman-teman bisa lihat nih skemanya. Nah, ini pasnya masuk ke sini, netralnya digabung sama lampu 3 buah lampu indikator ini. Nah, di sini saya coba terangkan kepada teman-teman tentang sumbernya saja dulu ya. Jadi rangkaian dayanya kita pasang dulu ya, baru ke rangkaian kontrolnya. Nah, pertama-tama kita lihat ini ada sumber ya. Dari sini kita coba menganimasikan merah, hitam, hijau, dan netralnya teman-teman. Ada 4 kabel berarti dia 3 pas teman-teman ya. Kemudian masuk netralnya masuk ke relay Omron.
Kemudian dari pas merah ini masuk ke MCB 3 pol teman-teman. Merah, hitam, kemudian hijaunya. Lalu biasanya dari ini kita buat ke kontaktor ya. Nah, ini merah masuk ke kontak utama kontaktor, hitam, hijau. Oke, sampai di sini ya, Mah. Kemudian kita masuk ke sininya, teman-teman. Ke keluaran dari kontaktor. Untuk rangkaian dayanya dulu ya, kita rakit hitam, hijau. Next, yang bawah ini, lihat kursor ya. Yang bawah ini kita ke motor listriknya. Oke. Nah, nanti ini saya jelaskan di berikutnya. Kemudian kita lanjut lagi ke jumperan ke MCB 1 pol. Dari 3 pas ke 1 pol ya teman-teman ya. Ini teman-teman lihat sudah masuk kabel merah. Kemudian kabel hitam masuk ke MCB nomor 2 yang 1 pol. Yang ini masuk lagi yang hijau masuk ke 1 polnya. Nah, ini sudah terpasang, kemudian kita ke atas ini keluarannya ya. Nah, ini masuk lagi ke relay. Relay ini biasanya ini ke nomor yang hijau ini. Dia nomor 9 teman-teman ya. Nah, ini biasanya nomor 5. Oke. Nah, yang hitam masuk ke coil 14, 13 terserah, terbalik nggak masalah, yang penting kalian tahu mana pas, mana netralnya. Kemudian merah masuk ke relay yang satunya. Relay 2 atau relay 1 terserah teman-teman. Oke. Next. Ini dari 5 masuk ke nomor 12. Kalau saya nggak salah, lupa juga saya. Ini dari 5 ke 12, bisa juga ke 9 sebelah sini ya. Ini 9 dan ini 5. Ini 12, ini 8 ya. Setelah jumpernya disambung ke antara dua buah relay ini, kita langsung ke thermal overload-nya teman-teman. Dari nomor 8 ini keluarnya ke thermal overload. Bisa juga dari sebelah sini ya, tapi di sini ya berarti jumperannya. Jumperannya dari sini masuk ke sini ya. 5 thermal overload NC. Nah, kabel ini masuk ke tombol stop. Ya. Kemudian kabel ini jumperan ke tombol start. Dari start keluar lagi kabel masuk ke 13 kontaktor ya teman-teman ya. 13 kontaktor ini ya. Kemudian kabel start lagi masuk ke 14 kontaktor. Kemudian di sini pasti ada jumper ya teman-teman ya. Nanti nah itu dia jumpernya. Oke, sampai di sini aman ya cara merakitnya. Kita ke motornya ya teman-teman ya. Nah, ini masuk ke motornya. Sap, ngapain dia muter gitu ya? Oke. Kita ke terminalnya teman-teman. Nah, ini terminal dari motor listrik 3 pas. Nah, di sini ada konduktor dari 3 pas ya, motor terminalnya. Nah, konduktor ini star dan di sini biasanya delta teman-teman ya. Kemudian ini dari kabel atas tadi merah, hitam dan hijau teman-teman ya. Kemudian ini U, V1 dan V2. Yang merah biasanya ke U1. Oke. Nah, hitam U2. V1. Ini bukan W2 sebenarnya. W1 teman-teman ya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini sudah selesai teman-teman. Kita merakitnya sudah selesai. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana cara merakit dari rangkaian paling sederhana ini. Kemarin kita sudah ininya, tapi itu untuk penjelasan awalnya ya. Jadi saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam hangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.